Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 27 Mei 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Keisha Rahel Sidabutar. Kepada Saudari Keisha, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudari sekalian. Renungan malam kita 27 Mei 2026 berjudul Darah Perjanjian. Ayat inti terdapat di dalam Ibrani 13 ayat 20 dan 21 berbunyi, "Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya." Bagi banyak orang telah menjadi misteri mengapa begitu banyak persembahan korban diperlukan dalam dispensasi lama. Mengapa begitu banyak korban yang berdarah dibawa ke mezbah. Tetapi kebenaran besar yang dijaga di hadapan manusia dan tercetak pada pikiran dan hati adalah ini. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Dalam setiap korban yang berdarah dilambangkan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Kristus sendiri adalah pencetus sistem ibadah Yahudi di mana melalui tipe dan simbol dilambangkan hal-hal rohani dan surgawi. Banyak yang melupakan makna sejati dari persembahan-persembahan ini dan kebenaran besar bahwa hanya melalui Kristus ada pengampunan dosa hilang bagi mereka. Penggandaan persembahan korban, darah lembu jantan dan kambing jantan tidak dapat menghapus dosa. Sebuah pelajaran terkandung dalam setiap korban, tercetak dalam setiap upacara, dikhotbahkan dengan hikmat oleh imam dalam jabatan kudusnya, dan ditanamkan oleh Allah sendiri, bahwa hanya melalui darah Kristus ada pengampunan dosa. Dahulu orang-orang percaya diselamatkan oleh juru selamat yang sama seperti sekarang, tetapi itu adalah Allah yang terselubung. Mereka melihat belas kasihan Allah dalam gambaran-gambaran. Pengorbanan Kristus adalah penggenapan mulia dari seluruh sistem upacara Yahudi. Ketika sebagai persembahan tanpa dosa, Kristus menundukkan kepalanya dan mati, ketika oleh tangan yang maha kuasa yang tidak terlihat, tabir bait suci terbelah menjadi dua, jalan baru dan hidup dibuka. Semua sekarang dapat mendekati Allah melalui jasa-jasa Kristus. Karena tabir telah terbelah, maka manusia dapat mendekat kepada Allah. Mereka tidak perlu bergantung pada imam atau korban upacara. Kebebasan diberikan kepada semua untuk pergi langsung kepada Allah melalui juru selamat pribadi. Seluruh pikiran, seluruh jiwa, seluruh hati, dan seluruh kekuatan dibeli dengan darah Anak Allah. Demikianlah renungan malam kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Keisha. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus.
Darah perjanjian adalah darah Yesus Kristus yang dicurahkan di kayu salib untuk mengesahkan perjanjian baru antara Allah dan manusia. Sehingga melalui darahnya, manusia menerima pengampunan dosa dan keselamatan kekal. Matius 26 ayat 28 dan Ibrani 13 ayat 20. Seluruh sistem korban dalam perjanjian lama hanyalah lambang yang menunjuk kepada Kristus sebagai anak domba Allah. Sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Apakah makna darah perjanjian bagi kita umat-umat Allah di zaman sekarang ini? Di dalam Ibrani 10 ayat 10 sampai 14 berkata, "Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan." Makna darah perjanjian bagi kita adalah bahwa melalui darah Yesus Kristus, kita menerima pengampunan dosa, pendamaian dengan Allah, dan jaminan keselamatan kekal. Darah Kristus menunjukkan kasih Allah yang besar, karena Yesus rela mati menggantikan manusia berdosa agar kita dapat hidup dalam hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Melalui darahnya, kita tidak lagi bergantung pada korban-korban simbolis atau lambang-lambang, sebab pengorbanan Kristus sudah sempurna dan cukup untuk selamanya. Darah perjanjian juga memberi kita akses langsung kepada Allah dalam doa dan iman, karena tabir pemisah telah disingkirkan melalui kematian Kristus. Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 155, paragraf 5 berkata, "Ketika sebagai persembahan tanpa dosa, Kristus menundukkan kepalanya dan mati. Ketika oleh tangan yang maha kuasa yang tidak terlihat, tabir bait suci terbelah menjadi dua, jalan baru dan hidup dibuka. Semua sekarang dapat mendekati Allah melalui jasa-jasa Kristus, karena tabir telah terbelah, maka manusia dapat mendekat kepada Allah. Mereka tidak perlu bergantung pada imam atau korban upacara. Kebebasan diberikan kepada semua untuk pergi langsung kepada Allah melalui juru selamat pribadi." Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 berkata, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat." Mengapa kita harus ditebus dengan darah Kristus? Sebab darah adalah hidup. Kita bisa baca dalam Imamat 17 ayat 14. Oleh sebab itu, ketika Rasul Petrus mengatakan bahwa kita ditebus oleh darah Kristus, maka itu sama dengan kita ditebus oleh hidup Yesus Kristus. Mengapa kita ditebus oleh hidup Yesus Kristus? Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa dan tidak ada hidup. Sebab upah dosa adalah maut. Kita perlu hidup, dan hidup itu adalah hidup anak Allah, yaitu hidup Yesus Kristus. Darah perjanjian adalah hidup Yesus Kristus sebagai harta tebusan
yang Allah berikan kepada kita, sehingga hidup Yesus yang rela dikorbankan demi kita dan kita terima oleh iman menjadi dasar pengharapan, pembaharuan hidup, dan damai sejahtera bagi kita. Oleh sebab itu, Yesus memanggil kita agar hidup dalam penurutan dan kekudusan. Sebab hidup kita telah ditebus dengan mengorbankan hidupnya dengan harga yang mahal dan lunas dibayar. Apa yang kita harus perbuat? Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang diperuntukkan untuk memuliakan Allah. Apakah yang dimaksud bahwa tubuh kita bait Roh Kudus adalah bait Allah Roh yang diam di dalam tubuh kita? Tentu tidak. Yang harus masuk ke dalam tubuh kita atau hidup kita adalah Yesus Kristus oleh kehadiran Roh-Nya dan bukan Allah Roh Kudus. Sebab Yesus berdiri di muka pintu setiap orang dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaranya dan membukakan pintu, Yesus akan masuk mendapatkannya, dan Yesus makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan Yesus. Wahyu 3 ayat 20. Roh nubuat di dalam Counsels to Parents, Teachers, and Students, halaman 223, paragraf 2 berkata, "Ketika Kristus tinggal di dalam hati oleh iman, Roh-Nya menjadi kuasa untuk memurnikan dan menghidupkan jiwa. Kebenaran di hati tidak dapat gagal untuk memiliki pengaruh yang benar atas kehidupan." Selanjutnya, roh nubuat di dalam Sons and Daughters of God, halaman 28, paragraf 5 berkata, "Roh Kudus menciptakan kembali, memurnikan dan menguduskan manusia, mempersiapkan mereka untuk menjadi anggota keluarga kerajaan, anak-anak Raja Sorgawi." Mengapa kehidupan orang Kristen tidak ada perubahan dari hari ke hari? Sebab tidak ada Roh Kudus atau Roh Kristus yang diam di dalam hidup mereka. Yang mereka terima adalah roh yang lain, yaitu Allah Roh Kudus, yang bukan darah perjanjian atau hidup Kristus atau Roh Kristus. Allah Roh tidak pernah jadi manusia dan tidak punya darah. Yang punya darah adalah Yesus Kristus, oknum ilahi yang menjadi manusia dan mati menggantikan kita manusia berdosa. Apakah kita mau membuka pintu dan undang Yesus masuk? Jangan biarkan Yesus berdiri di luar. Oleh sebab itu, roh nubuat di dalam letter 66 tanggal 10 April 1894 paragraf 8 berkata, "Kami mau Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, jelas bahwa darah perjanjian adalah hidup Kristus, Roh Kristus. Yesus telah naik ke sorga dan menjadi imam besar dan pengantara kita di hadapan Bapa. Tetapi ia tetap menyertai dan melayani kita secara pribadi melalui Roh Kudus, yaitu Roh Yesus Kristus di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, terimalah Roh-Nya yang adalah kehadirannya di dalam hati dan hidup kita. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa darah perjanjian adalah hidup Yesus yang tercurah bagi kami manusia berdosa, agar kami dapat ditebus dan memperoleh keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Oleh sebab itu ya Bapa, curahkanlah roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami,
sehingga hidup dan karakter kami diubahkan dari hari ke hari, semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Bila mana Dia datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.